Kembali lagi bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, perbincangan kita nih makin menarik saja dengan Mbak Ririn ya Mbak ya. Kalau tadi kita udah berbincang perihal apa sih itu post election stress disorder. Nah di segmen selanjutnya kita juga masih akan bahas nih lebih dalam lagi. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah apa sih upaya yang dapat kita lakukan ketika kita ini ternyata terkena PTSD. Nah selanjutnya Mbak, langkah preventif apa nih Mbak yang dapat kita lakukan untuk mencegah post-election stress disorder ini? Oke, baik. Kalau bicara tentang langkah, artinya sebelum kejadian kita harus kita perlu menjaga ya. Nah, kalau kita bicara tentang preventif untuk PTSD adalah yang bisa kita lakukan tentu kesiapan mental. Nah, gimana cara melatih kesiapan mental ini? Nggak perlu hal-hal yang rumit, nggak perlu hal-hal yang susah, dimulai dari melakukan rawat diri dulu aja deh. Karena kadang beberapa dari kita merasa butuh bantuan profesional atau merasa mungkin perlu merawat diri setelah mereka mengalami gejalanya. Jadi nggak ada salahnya kok sebelum gejala itu terjadi, cobalah untuk dijaga pola makannya, dijaga pola tidurnya, terus kemudian melakukan hobi, melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat merasa berharga. Dan pada saat mengalami masalah mungkin bisa dilakukan adalah melatih dan membiasakan kita untuk berpikir yang positif, nggak hanya fokus pada hal negatifnya, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada dampak positif ataupun negatifnya. Jadi cobalah untuk melihat dari sisi positifnya. Mungkin seperti itu. Jadi memang kalau semisal langkah preventif ya Mbak dalam hal apapun adalah kembali lagi ke mindset kita ya Mbak, karena apa yang kita rasakan itu ya berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi melihat segala hal itu dari sisi positifnya. Nah, selain post-election stress disorder nih Mbak, apalagi sih gangguan mental yang memang biasanya nih muncul pasca pemilu? Gangguan mental pasca pemilu, selain stres ya, biasanya ada gangguan kecemasan, karena mereka akan mencemaskan berbagai hal. Bahkan kita pun kadang mengalami kecemasan tersendiri sambil menunggu hasil penghitungan suaranya. Tapi bukan berarti kita langsung mendiagnosa diri, oh aku gangguan kecemasan, nggak gitu juga. Tapi memang untuk mendiagnosa kondisi ini butuh profesional untuk mendiagnosanya dan butuh asesmen gitu. Tapi adalah rasa-rasa kecemasan. Cuman kalau itu sudah berlebihan, apalagi biasanya yang fanatik ya pada salah satu si kontestasi politik ini, dia akan mudah merasakan efeknya karena dia terlalu fanatik. Terus kemudian bisa saja ada gangguan depresi setelah pemilu kalau misalnya sudah nggak diatasi. Saya melihat di beberapa sosial media yang memberitakan bahwa ada seorang caleg yang melakukan bunuh diri. Artinya memang kalau bicara udah bunuh diri berarti kondisi ininya pada saat itu depresi yang sangat berat, dan mungkin dia tidak ada teman cerita pada saat itu. Dan selain itu bisa menjadi gangguan psikosis. Kalau gangguan psikosis ini biasanya sudah mengalami halusinasi, udah ada wahamnya juga. Jadi memang sudah sangat parah sekali sih Mbak. Jadi nggak sesepele itu sebenarnya. Ya karena balik lagi namanya kesehatan mental tuh bener-bener orang tuh kadang masih menyepelekan ya Mbak. Tapi ternyata itu tuh penting. Justru saya tertarik dengan tadi yang Mbak paparkan terkait dengan ada stres, ada kecemasan, ada apa psikosis. Sebenarnya itu apa sih Mbak perbedaannya? Oke, kalau perbedaannya ini, kalau kita bicara gangguan mental atau gangguan jiwa itu kan kayak rumahnya ya, payung besarnya. Nah di dalam itu terbagi-bagi lagi, ada gangguan kecemasan. Nah di mana gangguan kecemasan juga nanti terbagi-bagi lagi di dalamnya, seperti fobia, panic attack, gangguan cemas menyeluruh, dan berbagai jenis lainnya itu masih ada dalamnya. Terus kemudian ada gangguan depresi. Gangguan mood di dalamnya ada depresi, ada bipolar dan lain sebagainya. Terus kemudian ada gangguan psikotik atau psikosis, itu ada skizofrenia, yang mungkin orang menyebutnya itu orang dengan gangguan jiwa yang biasa di jalanan udah ada halusinasi dan wahamnya, seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Karena biasanya ya udah nih orang-orang yang agak kena kesehatan mental langsung dicap stres. Padahal enggak ya Mbak, ada tingkatannya juga ya berarti. Nah, siapa saja sih Mbak yang rentan terkena gangguan mental pasca pemilu, dan hal apa saja yang kira ini memengaruhi hal tersebut? Siapa saja tentu yang terjun langsung di dunia politik, biasanya calegnya, terus kemudian pendukungnya juga, tim suksesnya, bahkan ada keluarganya juga bisa termasuk di dalamnya. Bahkan mungkin kita pun, atau mungkin yang pemilih yang fanatik juga bisa mengalami kondisi ini. Nah, terakhir kali mungkin saya, kalau boleh saya sedikit cerita ya.
baru sekali minggu lalu saya ketemu dengan klien yang usianya kalau nggak 21-22 tahun, perempuan. Dan dia bercerita bahwa dia merasa stres, nggak bisa tidur, nafsu makan menurun, terus sering sakit kepala, karena ternyata pada saat saya asesmen, saya ketemu bahwa ternyata bapaknya caleg dan tidak terpilih, suaranya sedikit gitu, dan anaknya yang merasakan itu padahal bapaknya katanya biasa saja. Jadi sebesar itu dampaknya. Ya mungkin kalau misalnya kita berkaitan dengan hal itu ya Mbak, namanya kerabat dekat, pastilah. Mungkin kalau misal tadi yang berkaitannya biasa-biasa aja, tapi ya namanya kontestan politik ya Mbak, sudah mengeluarkan biaya banyak, publikasi juga di mana-mana gitu. Justru itu membuat gangguan kecemasan tuh ternyata bukan hanya terhadap si calegnya tersebut ya Mbak ya, tapi terhadap sekelilingnya. Lalu itu Mbak untuk mengatasinya gitu. Kalau mengatasinya sama seperti cara yang tadi sebenarnya. Jadi kebanyakan dari kita masyarakat itu mereka baru mau datang ke profesional pada saat mereka sudah parah. Betul. Jadi pas hal-hal lain dia udah mengurung diri, dia nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, menganggap bahwa hal itu adalah hal yang sepele, jadi terabaikan, terlewat nih. Gitu. Justru Mbak kadang yang menjadi sebuah ketertarikan ya Mbak ya. Masyarakat kita mungkin beberapa ini masih awam dan merasa ketika kita ini datang ke psikolog ya Mbak ya, itu udah langsung dicap gila Mbak. Padahal kan enggak ya. Nah ini mungkin bisa diedukasi Mbak. Pemirsa. Enggak dong. Ada beberapa juga intinya kalau kita datang ke psikolog nggak harus nunggu dalam kondisi parah gitu, atau mungkin orang awam menyebutnya orang gila. Tapi kami menyebutnya orang dengan gangguan jiwa gitu. Nggak harus nunggu parah. Bahkan kayak kita mau penjurusan aja kita bingung jurusan mana, itu kan nggak apa-apa ya ke psikolog. Betul Mbak. Iya, terus kita stres-stres tentang pekerjaan, ataupun mungkin di sekolah ada tugas-tugas, di kuliahan ada tugas, nggak apa-apa dong untuk datang ke psikolog. Gitu. Jadi dibantu, paling enggak sebenarnya kalau datang ke psikolog itu yang kita lakukan adalah mereka kan datang dengan masalah yang ruwet ya, kayak benang kusut seperti itu. Betul. Jadi kita coba bantu untuk meluruskan. Setelah itu kita kasih skill-skill untuk mereka mengatasi kecemasan atau stres atau apapun itu yang dia hadapi di kehidupan nyata. Seperti itu. Karena kalau misalnya skillnya nggak ada, masa tiap ada masalah baliknya ke psikolog lagi. Iya betul. Kita juga perlu ada langkah pencegahan dari diri sendiri ya Mbak. Betul. Karena bagaimanapun tadi kita memang membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya ketika untuk mendengar cerita dan lain-lain. Tapi balik lagi kembali kepada diri sendiri dan juga kembali kepada pikiran kita sendiri ini, mindsetnya ya Mbak ya. Nah karena ini benar-benar harus ibaratnya banyak loh Mbak yang masih berpikiran kayak gitu. Nggak usah datang ke psikolog, nanti ya kamu emang parah gitu. Padahal ini sebenarnya satu hal yang biasa ya Mbak ya. Nggak apa-apa kok, karena pada dasarnya manusia emang manusia untuk berkomunikasi ya Mbak ya, tentu butuh orang. Betul. Nah, kita balik lagi nih Mbak, gangguan mental ini kalau yang tadi Mbak bilang sebenarnya siapa saja yang bisa berdampak, tentu semua orang yang memang berpartisipasi dalam pemilihan. Tapi nih Mbak, biasanya nih sekarang santer-santernya kalau habis pemilu nih, caleg atau aktor-aktor politik nih biasanya dalam tanda kutip kena gangguan mental nih Mbak. Nah, pandangan Mbak selaku psikolog seperti apa? Oke, pandangannya jadi sebenarnya kita bicara lagi ya, kalau memang pemilu ini adalah pesta rakyat yang semua orang yang apalagi yang di Indonesia merayakan seperti itu, dan semuanya biasanya sih akan terdampak, meskipun memang ada yang mengekspresikan, ada yang diam saja, tapi biasanya terdampak secara emosional. Dan kemudian tidak bisa kita menutup mata tentang adanya gangguan yang dialami seseorang pasca pemilu, itu ada, nyata dan benar gitu, nggak bisa disepelekan. Jadi yang bisa dilakukan pada saat misalnya diri sendiri yang mengalami, ya udah kita akui, kita sadari, dan kita mencoba cari bantuan. Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan? Tapi kalau misalnya kita yang ada di sekitar orang yang mengalami itu, kita bisa saja untuk menjadi pendengar yang baik dulu deh, nggak menghakimi. Itu sesimpel itu sebenarnya. Kan kadang kita pada saat mau membantu orang lain, kita berpikiran apa yang bisa dibantu, nggak usah jauh-jauh, mendengarkan dulu aja. Betul. Itu sih. Karena emang orang tuh didengar ya Mbak ya. Betul. Ada juga yang kayak saya nih kayak di hati ini ada yang mau disampaikan atau gimana, tapi kadang nggak punya wadah penyampaian gitu ya. Nah Mbak, makin menarik pembicaraan kita. Tadi udah bahas PSD dan juga gangguan mental lainnya pasca pemilu. Kita akan kembali sesaat lagi ya Mbak ya. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.